terkait dengan keluarga. Maka apabila orang itu menikah dan beres rumah tangganya, maka berarti dia telah benar dalam separuh bagian dari agamanya. Maka tinggal sisa-sisa yang lain yang nggak ada kaitannya sama keluarga, jadi maka itu yang hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya izin bertanya, Ustadz. Saya ada rencana menikah dan sedang mencari buku-buku atau ceramah-ceramah yang mungkin bermanfaat bagi saya dalam masalah ini, serta mengandung hukum-hukum perkawinan, serta bagaimana mewujudkan perkawinan yang sukses. Pertanyaannya, kalau boleh tahu Ustadz, buku-buku apa Ustadz yang sekiranya dapat saya beli dan saya berikan kepada istri saya? Jazakumullah khairan, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah wa la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Akhwani fiddin, azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di majelis kita, majelis konsultasi keluarga. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi dalam pertanyaan yang pertama, keinginan salah satu dari saudara kita yang ingin untuk menyempurnakan separuh dari agamanya, dan itu adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istaqbala nisfu dini falyattaqillaha fin nisfil akhar." Yang apabila seorang hamba itu menikah, maka sebenarnya separuh dari agamanya telah sempurna, karena banyak sekali hukum keluarga atau hukum agama itu yang terikat, yang terkait dengan keluarga. Maka apabila orang itu menikah dan beres rumah tangganya, maka berarti dia telah benar dalam separuh bagian dari agamanya. Maka tinggal sisa-sisa yang lain yang nggak ada kaitannya sama keluarga, jadi maka itu yang hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan masalah buku-buku dan kajian, ini mengenai masalah buku-buku dan kajian. Kalau kajian bisa lihat kepada asatidzah yang banyak ngisi seputar masalah keluarga. Ustadz Syafiq itu banyak ngisi masalah keluarga, dan para asatidzah yang lainnya insyaallah. Adapun mengenai masalah buku tentang masalah keluarga itu dua sisi ya. Yang pertama sisi tentang hukum, yang kedua sisi tentang muamalah antar suami istri. Sisi tentang hukum, yang kedua sisi tentang muamalah suami istri. Ana nggak terlalu tahu dalam referensi bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, karena buku-buku yang semacam itu amat sangat banyak. Tapi buku yang simpel, lengkap, dan dalilnya akurat, insya Allah salah satunya adalah kitab Fiqhul Usrahnya Syekh As-Saqqaf dari Ad-Durar Sunniyah. Itu aslinya adalah buku di websitenya beliau, kemudian tercetak dalam satu buku tebal judulnya Fiqhul Usrah. Kalau nggak salah dilihat dari tebalnya segini, sekitar 600-an halaman seingat anak. Itu dari sisi hukum, dari sisi fikihnya, makanya beliau menamakannya dengan Fiqhu al-Usrah, yani Fiqh al-Usrah. Adapun tentang masalah muamalah, jadi tentang masalah muamalah berkeluarga, bagaimana seorang suami, bagaimana seorang istri, sebenarnya nggak terlalu banyak teori, tapi satu teori kecil dipraktekkan, dituntaskan, maka itu adalah satu kemuliaan. Teori agama kita itu simple kok. Tatkala Allah membahas jadi tentang kehidupan rumah tangga, bahasanya Al-Quran itu simple banget. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafidhun lil ghaibi bima hafidhallah. Cuma gitu, simple bahasanya Al-Quran itu. Suami istri itu ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, yang laki-laki itu penanggung jawab, pemimpin, pengayom, pelindung, yang memperhatikan kepada istrinya.
Kenapa laki-laki? Ya karena Allah ngasih kelebihan laki-laki dibandingkan yang lain. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Karena Allah melebihkan laki-laki dibandingkan yang istrinya. Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena secara umum laki-laki itu yang ngasih nafkah. Lah, kalau memang semacam itu, tugas wanita cuma 3. Fassalihat, qanitat, hafizat lil ghaibi bima hafadallah. Jadilah wanita itu yang soleh. Wanita itu yang soleh, hubungannya dia dengan sang pencipta itu baik. Yang kedua, taat kepada suaminya. Qanitat, taat kepada suaminya. Yang ketiga, mampu menjaga kehormatan dan rahasia diri serta keluarga. Yang serta keluarga. Apabila 2 unsur ini ketemu, yang laki-laki ngerti bagaimana dia itu sebagai seorang suami, yang wanita ngerti bagaimana dia itu sebagai seorang istri, kemudian dibangun di atas konsep yakni saling menunaikan kewajiban, bukan saling menuntut hak. Dalam bahasanya para ulama, itu dalam hubungan suami istri itu adalah adil wajibat wasbir alal hukuk. Tunaikan kewajibanmu, sabar jika hakmu itu kurang terpenuhi. Tunaikan kewajibanmu, sabar jika hakmu merasa terpenuhi. Kalau seorang yang dipikir seorang suami itu adalah saya itu suami, apa yang harus saya lakukan? Kalau yang dipikir seorang wanita itu saya seorang istri, apa yang harus saya lakukan? Jangan berpikir apa yang akan saya dapatkan. Seharusnya saya mendapatkan apa yang saya lakukan. Kalau masing-masing itu berpikirnya semacam itu, maka secara otomatis pasangan akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dengan itu selesai banyak permasalahan rumah tangga. Riak kecil itu wajar, tapi semuanya akan selesaikan dengan konsep ilahi. Itu aja sebenarnya simpel. Adapun perincian, teori, dan berbagai macam yang lain, nah itu penjabaran. Contoh-contoh para ulama-ulama kita dan macam-macamnya. Terlalu banyak buku tentang masalah itu. Salah satu di antara buku yang bagus adalah bukunya Syekh Mustafa Al-Adawi. Fiqhul Mu'amalat Baina Zawjain. Fikih muamalah antara suami istri. Tapi kedua buku yang Anda sebutkan ini Anda nggak tahu sudah ada edisi terjemahannya atau sudah ada edisi terjemahannya atau tidak. Mungkin salah satu di antara buku yang bagus yang sudah beredar ada terjemahannya itu buku fikih fikih pernikahan dari A sampai Z atau apa gitu, buku tebal segini. Ini salah satu di antara buku, sekilas saya pernah menelaah dikit, tapi Anda nggak terlalu kenal dengan buku-buku dalam versi bahasa Indonesia. Wallahu a'lam bishawab.